Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang cara menentukan subjek penelitian. Yang pertama, populasi dan sampel serta penentuan besaran sampel. Di sini diartikan populasi merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti. Sedangkan menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua, sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi, sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada. Dan untuk pengambilan sampel harus menentukan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Selanjutnya, cara penentuan besaran sampel. Di sini ada 3 kasus yang perlu diperhatikan dalam penentuan besaran sampel. Yang kasus pertama, apabila hanya ada satu masalah yang akan dicari, di sini kita harus menentukan terlebih dahulu besar variannya atau populasi atau proposisi dari populasi. Kita harus menentukan jumlah sampling unit dalam satuan populasi tersebut, kemudian menentukan kesalahan maksimum yang dapat diterima dan menentukan norma variabel, serta menentukan pengetahuan tentang besarnya varian. Yang kasus kedua, apabila lebih dari satu masalah yang ingin diketahui, misalnya kita ingin mengetahui rata-rata besar keluarga, proporsi keluarga yang dimiliki, jamban dan pendapatan keluarga. Di sini ada 3 masalah yang ingin dikaji. Maka langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan masalah serta faktor-faktor yang diperlukan yang berhubungan dengan penelitian. Yang kedua, perkirakan besarnya sampel dari masing-masing masalah. Yang ketiga, bila besar sampel masing-masing berbeda jauh, maka sampel yang terbesar dipakai pada masing-masing masalah. Kasus yang ketiga, apabila sama sekali tidak ada pengetahuan tentang besarnya varian dari populasi, maka hal ini cara paling baik dengan mengambil presentasi tertentu. Di sini beberapa hal yang dapat dipakai untuk menentukan presentasi. Yang pertama adalah bila populasi besar, presentasi yang kecil. Bila populasinya besar, maka presentasi kecillah yang dapat memenuhi syarat. Yang kedua, besar sampel hendaknya jangan kurang dari 30. Yang ketiga, sampel sebaiknya memungkinkan dana, tenaga, serta waktunya masih terjangkau. Selanjutnya, teknik sampling. Teknik sampling merupakan salah satu bagian dari krusial dari penelitian sosial. Dalam riset sosial, kita dapat mungkin meneliti seluruh populasi yang menjadi subjek kajian, bukan hanya karena terlalu banyak, tetapi juga karena karakter populasi yang selalu dinamis. Oleh karena itu, sebagai seorang peneliti, peneliti menggunakan sampel ketika mengumpulkan data untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Sampel merupakan bagian dari populasi. Dalam penelitian, sampel yang harus diambil harus representatif. Menurut Sugiono, teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel
yang akan dijadikan sumber data sebelumnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyaluran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Berikut langkah-langkah dalam teknik pengambilan sampel. Yang pertama, menentukan populasi. Yang kedua, mencari data yang akurat unit populasi. Yang ketiga, memilih sampel yang representatif dan menentukan jumlah sampel yang memadai. Teknik penentuan sampel dapat dikelompokkan menjadi dua. Adapun teknik pengambilan sampling ini dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama pada setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Adapun teknik ini meliputi yang pertama, teknik random sampling atau biasa disebut dengan teknik yang sederhana. Karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Cara demikian dapat dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Yang kedua, proportionality stratified random sampling. Teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan yang berstrata, maka populasi pegawai itu berstrata. Teknik selanjutnya, teknik disproportionality stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Selanjutnya, teknik cluster sampling atau area sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi ataupun kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Yang kedua, teknik probability sampling. Teknik ini yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini meliputi teknik sampling sistematis, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan nomor dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Selanjutnya, sampling quota, yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kota yang diinginkan tercapai. Selanjutnya, sampling incidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang cocok sebagai sumber data. Selanjutnya, teknik sampling proposif. Teknik ini teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli dalam bidang makanan itu sendiri. Selanjutnya, sampling genome. Teknik penentuan sampling bila semua anggota populasi yang digunakan sebagai sampel. Hal ini digunakan bila populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang akan membuat generalisasi yang dengan keadaan yang sangat kecil. Istilah lainnya adalah sensus, di mana semua anggota pada saat sensus itu dijadikan sebagai sampel. Selanjutnya, snowball sampling, yaitu
Teknik pengambilan sampel yang awal mulanya jumlahnya sedikit, kemudian sampel itu disuruh mencari teman-temannya untuk dijadikan sampel. Adapun tujuan dari pengambilan sampel menurut para ahli, di sini saya jelaskan 3. Yang pertama, untuk mengurangi jumlah objek atau orang yang akan diteliti. Yang kedua, membuat simpulan atau ringkasan dari fenomena yang sangat banyak jumlahnya. Yang ketiga, menunjukkan sifat-sifat umum dari populasi. Itulah presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.